Selamat pagi untuk anak-anak ibu semua. Baiklah, di sini ibu akan membuat penjelasan ataupun bagaimana cara mengerjakan persamaan dasar akuntansi. Ini untuk nomor 15 tugasmu kemarin. Nah, yang ibu perhatikan dari keseluruhan belum ada yang mengerjakan dengan benar, ya. Adapun mengerjakan itu cuma setengah, tapi tidak akurat. Nah, bagaimana dia cara pengerjaannya? Seperti yang udah ibu terangkan minggu lalu, ya. Oke, kita akan masuk ke dalam contoh pada poin 15. Silakan kamu perhatikan bukumu. Nah, buku paketmu di halaman 59. Nah, ini dia untuk tabel persamaan dasar akuntansinya. Nah, lihat nak, ini nanti jumlahnya di posisi aktiva, ya, di posisi aset 387.625.000. Nah, di posisi aset. Kemudian di posisi utang dan kewajiban 387.625.000. Di mana posisi antara aset dan juga utang ditambah modal itu harus balance, harus sama. Nah, begini cara pengerjaannya. Perhatikan ya. Baik, untuk yang pertama, ibu bacakan untuk soalnya, ya, bisa nanti juga kamu perhatikan lagi di bukumu. Pada tanggal 1 Desember 2017, Haji Sutarman memulai sebuah usaha salon dengan nama Salon Humanis. Berikut adalah transaksi yang dilakukan Salon Humanis pada tanggal 1 Desember. Ya, Haji Sutarman menyisihkan uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 300 juta rupiah. Nah, di posisi untuk saldo awal. Nah, di keterangan bisa buat seperti ini. Kenapa ibu buat seperti ini? Di kolom keterangan seperti ini supaya kamu nanti tahu, ya, supaya kamu tahu, oh, ini rupanya yang bertambah, ini yang berkurang, ya, di kolom keterangan. Nah, di bukumu bisa juga di sebelah kanan di samping ekuitas, tapi ibu buat di sini supaya kamu lebih cepat memahaminya. Ya, nak ya. Oke, saldo awal di posisi kas, ya, sebesar 300 juta dan ekuitas atau modal, ya, sama dengan 300 juta. Nah, posisinya masih sama, 300. Oke? Kemudian pada tanggal 2 Desember dibayar sewa ruangan untuk salon sebesar 50 juta untuk 1 bulan. Nah, membayar sewa. Berarti kalau membayar sewa, otomatis uang kita akan berkurang yang dari kas tersebut, yang kita modal kita pertama. Nah, berkurang 550 juta rupiah. Nah, kenapa di sini? Ini bukan tanda minus ya, nak. Ini tanda kurang, ya, tanda kurang karena sudah memberikan yang namanya pengeluaran. Nah, kalau ibu buat di sini dalam kurung, karena dia Excel, otomatis dia langsung berubah, ya. Nah, contoh ibu buat nih tanda kurung di sini. Ibu buat tanda kurung. Kalau di akuntansi, tanda kurung seperti ini menandakan ini adalah kurang. Nah, ini langsung berubah, otomatis dia berubah, ya. Jadi seperti ini. Ya, dikurang 50.000, hasilnya 300 dikurang 50 juta, 50 juta hasilnya 250 juta. Nah, untuk saldo baru, lihat di sini. Kenapa ibu buat saldo baru di sini? Supaya kamu tahu perubahan dari saldo yang semula ke saldo berikutnya. Nah, setelah pengurangan 250 juta dan mengurangi yang namanya modal. Nah, karena pembayaran sewa, uang kasnya berkurang, modalnya juga berkurang, otomatis sebesar 50 juta rupiah. Nah, 300 dikurang 50 juta sama dengan 250 juta. 250 di posisi modal dan kas di posisi 250 juta masih sama, ya. Ini harus sama terus sampai dia ke bawah. Nah, tanggal 3, ya, tanggal 3 Ibu bacakan soalnya, dibeli dengan tunai. Nah, kalau dikatakan tunai berarti cash, kontan. Peralatan salon 75 juta, perlengkapan salon 25 juta. Nah, akan menambah di kolom aset. Nah, akan menambah di kolom aset yaitu berupa perlengkapan sebesar 25 juta, ya, dan peralatan sebesar 75. Nah, 25 ditambah 75 sama dengan 100. Nah, karena tunai dia, 25 ditambah 75 sama dengan 100. Nah, 100 juta lah di sini untuk pengurangan uang kas. Karena kontan dibeli. Oke, dikurangi 100 juta sama dengan yang tadinya saldo baru yang di atas
dikurangi dengan 100 juta sama dengan 150 juta. 250 juta dikurangi dengan 100 juta sama dengan 150 juta. Nah, di posisi kas itu uangnya tinggal 150 juta. Nah, tapi peralatannya itu bertambah sebesar 100 juta. Nah, ini sama posisinya juga. Masih tetap 250 juta dengan ini. Oke, pada tanggal 5 diterima berkas pendapatan jasa 80 juta. Nah, kalau dia penerimaan pendapatan akan menambah yang namanya kas dan juga modal si perusahaan di posisi modal. Pendapatan bertambah sebesar 80 juta dan di modal bertambah sebesar 80 juta. Perhatikan ini, Nak. Ya. Jadi tinggal jumlahkan 150 juta ditambah 80 juta sama dengan 230 juta. Itulah yang menjadi saldo barunya. Nah, untuk ini 250 ditambah 80 juta sama dengan 330. Nah, 230 ditambah dengan 100 juta yang ini, tadi ini 100 sama dengan 330. Nah, posisi aset dan dan ekuitas juga masih sama sebesar 330. Ini kamu jumlahkan dia nanti. Nah, 230 tambah 25 tambah 75 juta sama dengan 330 juta. Oke, per tanggal 5. Nah, di sini pun 330 juta. Itu harus tetap sama. Ya. Pada tanggal 6 difakturkan untuk ditagih pekerjaan salon yang telah selesai dikerjakan pada grup musik 5 pendekar sebesar 100 juta. Nah, difakturkan untuk ditagih pada tanggal 6. Nah, di sini bukan termasuk dalam uang belum cash diterima, tapi piutangnya akan bertambah sebesar 100 juta. Nah, 100 juta, kemudian modalnya bertambah 100 juta. Nah, udah tambah tadi di sini 330 ditambah yang 100 ini 430. Nah, tetap di sini 430. Oke? Tanggal 7 dibayar gaji para pegawai minggu pertama 37.500. Nah, 37.500 berarti kalau membayarkan gaji uang kas kita akan berkurang. Nah, sebesar 37.500.000 rupiah dan di posisi modal juga berkurang sebesar 37.500.000 rupiah. Tinggal kurangkan 230 juta dikurangi dengan 37.500 sama dengan 192.500. Ini juga 430 dikurang dengan 37.500.000 rupiah, hasilnya 392.500. Baik, itu untuk saldo terakhirnya tanggal 7, saldo barunya untuk tanggal 7 itu 192.500 ya, di posisi dia kas. Nah, untuk tanggal 8, dibeli perlengkapan dengan kredit dari toko serba usaha, perlengkapan salon sebesar 40 juta rupiah. Nah, kalau pembelian secara kredit itu akan menimbulkan yang namanya utang. Namanya kredit. Ya, akan menimbulkan yang namanya utang. Karena dia pembelian secara kredit, nah perlengkapan kita tetap bertambah sebesar 40 juta. Walaupun itu pembeliannya secara kredit. Itu sudah menjadi harta kita. Ingat ya, itu sudah menjadi hak kita. Oke? Dan kemudian utangnya bertambah sebesar 40 juta. Nah, di posisi aset perlengkapan 40 juta dan di kewajiban atau utang sebesar 40 juta. Baik, ya. Untuk tanggal 10 diterima berkas piutang jasa salon dari grup musik 5 pendekar. Nah, diterima piutang berarti akan menambah. Karena sudah diterima akan menambah uang kas sebesar 85 juta dan mengurangi piutang. Nah, sudah diterima berarti akan mengurangi piutang yang tadi sebesar 85. Baik, 192 untuk saldo barunya 192.500 ditambah 85 juta sama dengan 277.500.000 rupiah dan 100 juta dikurangi dengan 85 juta sama dengan 15 juta. Nah, untuk perlengkapan ini tinggal kamu jumlahkan 25 juta ditambah 40 juta sama dengan 65 juta. Baik, ya. Untuk tanggal 11 dibayar utang perkas kepada toko serba usaha 30 juta. Nah, kalau kita membayar utang berarti uang cash kita akan berkurang. Nah, akan mengurangi uang kas sebesar 37 juta dan utang kita bertambah karena kita sudah bayarkan utang. Oke, 30 juta, tinggal kurangkan 277.500 dikurang 30 juta sama dengan 247.500. Ini untuk saldo baru. Lihat, untuk saldo barunya. Baik, dan ini berkurang 40 juta dikurang dengan 30 juta karena sudah membayar utang. Ya, saldo terakhirnya ini tadi sama dengan 10 juta. Nah, utangnya tinggal 10 juta, nah. Baik, untuk tanggal 12 difakturkan untuk ditagih pendapatan jasa salon pada grup musik ya, 5 pendekar. Nah, dikatakan di sini difakturkan untuk ditagih. Nah, sebesar 125.000 rupiah.
Nah, kebanyakan di sini membuat 125 juta. Lihat di sana,